Jangan berkelahi lagi, aku sudah memutuskan, aku bersedia bergabung dengan sekte hewan. Bersedia berlatih siang malam tanpa penyesalan, tapi bicara tentang Biksu Agung Buddha. Kenapa bertarung habis-habisan dengan perawan suci sekte hewan? Ceritanya dimulai setengah jam yang lalu. Namaku Lin Chen, awalnya hanya seorang karyawan biasa di bumi, setelah seharian sibuk bekerja. Aku sedang bersantai di tempat pijat, sampai... Kak, ginjalmu agak lemah nih. Tidak mungkin, aku lajang 30 tahun, energi ginjalku sangat kuat. Aku tidak mungkin lemah. Mbak, pijat kepalaku saja, aku mau istirahat sebentar. Baik, Kak. Seleksi sekte, sekte hewan, sekte Fajra, dunia kultivasi. Tangga surgawi, suruhan. Cuma pijat kaki bisa transmigrasi jiwa, malah pas ketemu seleksi sekte. Luar biasa. Anak muda, kau memiliki tulang murni yang 9 putaran, masuk sekte Fajraku. Bisa latih Dharma Buddha tertinggi. Botak tua, rebut apa? Tulangnya ini. Paling cocok dengan metode ganda sekte hewanku. Iblis wanita, lihat jurusku. Mau merebut orang? Mana bisa biarkan kalian menyesatkan orang? Sekte hewan. Jangan berkelahi lagi, aku sudah memutuskan, aku bersedia bergabung dengan sekte hewan. Bersedia berlatih siang malam tanpa penyesalan. Anak muda, kau akan menyesal. Selamat tinggal, biksu tua. Ini adalah gerbang gunung. Mulai sekarang kalian berdua resmi menjadi murid. Lin Chen sebagai kakak senior. Sulap sebagai adik junior. Ya, kakak senior. Sekte hewan, aku datang. Sistem kemurnian abadi berhasil terikat. Sistem ini akan membantu tuan rumah menjauhi wanita, meningkatkan kultivasi. Kakak senior, kau sudah bangun. Ini kakak senior Xiao Xiao yang ditugaskan merawatmu. Adik junior, lihatmu masih agak lemah. Apa perlu kakak senior pijat untuk melancarkan darah? Ini keahlian khusus kakak senior, nikmatilah. Benar-benar sampah. Sampah baru itu, sentuh wanita sedikit saja bisa pingsan. Sungguh memalukan sekte hewan. Kakak senior jangan marah, mereka hanya omong sembarangan. Adik junior, kaulah yang baik padaku. Kakak senior, dengar-dengar di sekte hewan harus berpasangan untuk kultivasi ganda. Aku khawatir tidak bisa menemukan pasangan yang cocok. Adik junior jangan khawatir, ada kakak senior di sini. Kakak senior, Cuma disentuh sedikit bisa pingsan. Inilah tubuh murniang. Lin Chen, kultivasimu akhir-akhir ini berkembang sangat cepat. Baru beberapa hari sudah berhasil membangun fondasi. Di antara murid sekte ini juga termasuk yang unggul. Terima kasih atas didikan sekte, lebih lagi terima kasih atas bimbingan kakak suci. Kamu bertubuh yang murni, sekarang sudah berhasil membangun fondasi. Sudah layak untuk berlatih ganda denganku. Tapi sepertinya kondisi tubuhmu tidak baik, tidak bisa dekat dengan wanita. Tidak tahu akhir-akhir ini sudah membaik? Kakak berlebihan, wanita biasa mungkin tidak nyaman didekati. Tapi kakak secantik bidadari, pasti tidak apa-apa, aku tahan. Kalau begitu aku ingin lihat
apakah kamu akan pingsan lagi? Kakak, aku datang. Dikasih kesempatan saja tidak bisa. Sampah ya sampah. Setelah tingkat kultivasiku naik, kekuatan jurus juga jadi kuat, mau menyetrum aku ya? Tunggu tingkat kultivasiku naik lagi, lihat kamu masih bisa menyetrumku pingsan. Kakak, waktunya minum obat, semuanya obat bagus untuk tubuh. Salahku, bikin kakak pingsan lagi. Aku sudah membentuk inti emas, sistem anjing, lihat kamu masih bisa menyetrumku pingsan. Kakak, aku dengar kamu sudah membentuk inti emas. Aku saja belum selesai membangun fondasi. Adik jangan khawatir, tunggu aku bisa ajakmu berlatih ganda. Pasti bisa bantu percepat kultivasimu. Terima kasih kakak, kakak kapan bisa ajak aku berlatih ganda? Sekarang inti emas sudah terbentuk, seharusnya tidak akan pingsan lagi. Bagaimana kalau aku ajak kamu coba di belakang gunung? Adik tenang. Kakak hari ini pasti tahan. Kakak, bangun. Benar-benar lembek. Adik kecil begitu lembut dan cantik. Kamu saja bisa pingsan. Sampah berani ikut pertandingan kecil. Aku disentuh sedikit saja langsung pingsan. Masih berani naik ring. Siapa bilang aku tidak berani? Hari ini aku tunjukkan. Apakah aku benar-benar sampah? Aku yang hadapi kamu. Ayo. Tidak mungkin. Kakak hebat sekali. Benda tidak tahu diri, masih berani meremehkanku. Sombong apa? Berani sentuh aku lagi. Berhasil? Aku ternyata tidak apa-apa. Tubuh suci saja disentuhnya. Benar-benar hoki, kenapa aku tidak dapat keberuntungan ini? Ketua sekte, murid baru Lincen kultivasinya melesat. Sangat langka, hanya saja. Hanya saja apa? Karena fisiknya khusus, sentuh wanita sedikit langsung pingsan. Jalannya jalur latihan tunggal. Sentuh wanita langsung pingsan, belum latihan ganda tapi bisa bentuk inti emas. Bawa dia temui aku.
Lihat penampilannya tidak ada yang khusus, coba dekati dan sentuh aku. Lihat kau tidak ada tanda-tanda pingsan. Mungkin kau alergi terhadap wanita biasa, tubuh murni 9 putaran. Sensitif sedikit juga mungkin. Pemimpin sekte turun dari langit, tentu berbeda dengan wanita duniawi. Lalu apakah kau ingin berlatih ganda dengan sekte ini? Ingin, pemimpin, kalau begitu aku. Kurang ajar. Masih belum mundur. Pemimpin maafkan, murid tahu salah. Kau cuma Xiao Jindan. Bermimpi berlatih ganda dengan sekte ini. Kapan kau sampai Huashen baru bicara lagi? Hua Shen. Masih belum mundur. Ya. Senior, apakah pemimpin menghukummu? Tidak, kenapa menghukumku? Aku dengar dari senior Xiao. Sheng Enu sudah melapor ke pemimpin. Hal kau tidak dekat wanita, tubuh lemah mudah pingsan. Gak apa-apa. Pemimpin tidak hanya tidak marah, malah membiarkan aku menyentuhnya. Apa, senior? Kau berlatih ganda dengan pemimpin. Belum, tapi dari maksud pemimpin. Tunggu sampai aku Hua Shen, mungkin ada kesempatan. Sudahlah, jangan bahas ini. Adik, cepat temani aku latihan. Coba lihat apakah aku bisa tahan. Senior, aku takut akan membuatmu pingsan lagi. Sentuh aku, lihat apakah level Yuanyingku bisa tahan. Adik, coba dekat lagi sedikit. Kenapa? Aku sudah Yuanying. Benar-benar lelaki lemah tak bisa dibantu. Sudah Yuanying masih tak berguna. Wanita penggoda perusak. Kalian belum pernah lihat orang itu, Lin Chen. Kelihatan serakah, tapi sebenarnya pegang tangan saja bisa pingsan. Jangan bilang lagi bodohnya. Benar atau bohong? Adik Lin Chen secantik itu. Tak disangka di dalamnya begitu polos ya. Ternyata Lin Chen ini memang 6 indera bersih. Berjodoh dengan Buddha, biar hamba bawa dia kembali ke Vajra Sek. Aku harus cepat Hua Shen, jangan buat kakak pemimpin tunggu lama. Biksu, apa kabar? Tuan Lin. Beberapa hari tidak bertemu, begitu rajin berlatih, pantas tubuh murni yang. Hari ini ada waktu datang ke Hehuan Sek. Jangan-jangan mau lihat wanita cantik. Tuan Lin bercanda, kau terperangkap wanita penggoda. Pasti hari-hari sangat menderita, hamba khusus datang cari kau. Kembali ke Buddha, cepat capai nirwana. Biksu, aku sekarang sudah di Nirwana, cuma level terlalu rendah. Belum saatnya bersenang-senang, silakan selamatkan orang lain saja. Wanita iblis ini terlalu menggoda. Jika Anda tetap keras kepala, saya hanya bisa repot sedikit, membawa Anda pergi dulu. Bodoh, mulutmu bau. Berani menghina kakak dan adik perempuanku yang manis? Menyakiti adik laki-lakiku. Bodoh ini kuat. Cepat lari, adik. Kau berani sakiti kakak perempuanku? Kau sudah mencapai tahap bayi abadi? Memang pantas tubuh murni surya 9 putaran.
Sayangnya, saya sudah setengah kaki masuk tahap Dewa Jiwa. Karena kau tetap keras kepala, jangan salahkan saya kejam, menghancurkanmu. Kakak, pinjamkan tubuhmu sebentar. Tidak mungkin. Kau malah mencapai tahap Dewa Jiwa. Lumayan berguna. Tidak mempermalukan sekte Hehuan. Bodoh tua berani masuk sekte Hehuan dan melukai orang? Kau cari mati. Wanita iblis merusak langit dan bumi, umat Buddha pasti akan membasminya. Kakak, kau sudah sadar? Luka di tubuhmu masih sakit? Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Tidak hanya baik-baik saja, aku juga berhasil mencapai tahap Dewa Jiwa. Kakak hebat sekali. Oh ya, aku juga berhasil mencapai tahap pondasi dan baru latih ilmu pesona sekte. Mau lihat aku latih? Kakak, lihat, apakah ilmu pesonaku ini sudah benar? Adik, kau sangat cantik. Aku datang. Lin Chen, kau baru saja selamat dari maut. Lebih baik hati-hati. Jangan sampai jadi lebih lemah. Jangan mesra-mesra di sini. Perintah ketua sekte. Segera panggil Lin Chen, ikut aku. Sheng Nu, kenapa ketua sekte tiba-tiba memanggilku? Apa dia tahu aku mencapai tahap Dewa Jiwa? Dan mau menepati janji dulu, berlatih ganda denganku? Jangan mimpi di siang bolong. Kakak ingin makan daging angsa. Ketua sekte adalah satu dari 4 kecantikan terhebat di dunia kultivasi. Mana mungkin tertarik pada sampah sepertimu? Empat kecantikan terhebat? Dunia kultivasi ada sebutan ini? Siapa 3 kecantikan lainnya? Ingin tahu? Kau belum pantas. Mereka semua adalah penguasa di atas tahap penyatuan, satu jari bisa menghancurkanmu. Menarik. Murid menghadap ketua sekte. Sekte Vajra dan Sekte Hehuan sudah lama bermusuhan. Mereka mengaku menghormati Buddha dan menghancurkan nafsu. Selalu menentang prinsip yin yang dan penyatuan kami. Kali ini petugas menyusup ke sekte, mungkin juga mengincarmu. Tidak ingin tubuh murni surya berkembang di sekte kami. Kakak ketua sekte, tenang saja. Aku, Lin Chen, hidup adalah orang sekte Hehuan. Mati pun ingin mati di ranjang sekte Hehuan. Tidak akan pergi ke sekte Vajra itu. Menemani biksu tua makan vegetarian dan membaca sutra. Watakmu, sekte ini sudah agak paham. Tidak khawatir soal itu. Hari ini memanggilmu karena hanya untuk memberitahumu latar belakangnya. Kedepannya, lebih waspada terhadap orang-orang dari sekte Vajra. Saya mengerti, terima kasih atas peringatannya, Kak Ketua. Lin Yu, sampaikan perintahku mulai hari ini. Naikkan Lin Chen menjadi murid elit dalam. Kamu yang akan lebih banyak mengawasinya nanti. Baik, ketua. Saya patuh. Terima kasih, Kak Ketua. Oh ya, Kak Ketua, sekarang saya sudah mencapai tahap Huashen. Apakah janji yang Kak katakan sebelumnya, menunggu saya sampai Huashen, masih berlaku? Kamu memang punya potensi. Tapi masih belum layak di mata sekte ini. Saya sudah mencapai tahap akhir HT. Energi spiritual yang meluap itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung sekarang. Saya akan berlatih keras siang malam, segera mewujudkan harapan ketua. Pergilah. Saya pamit. King Han, suatu hari nanti, kamu hanya akan menjadi milikku.
Ketua dan Xia, saya mengganggu. Apa urusan penting yang membuat Master datang tergesa-gesa? Khusus untuk membahas rencana menyerang sekte Hewan. Sejak Chu Qinghan menggantikan posisi ketua, hanya dalam beberapa tahun, pengaruhnya semakin kuat, baru-baru ini ditambah dengan tubuh yang murni. Dalam beberapa bulan, kekuatannya sudah mencapai Huashen, biarkan dia berkembang. Lambat laun akan menjadi masalah. Bisa. Tapi setelah berhasil, Chu Qinghan harus menjadi milikku. Konyol. Murid luar biasa baru, atas dasar apa langsung naik jadi murid elit? Tuan Pelaksana, marah sekali, membicarakan siapa? Membicarakanmu, murid elit harusnya meraih prestasi perang. Atau melewati rahasia kuno, kamu naik jabatan dengan tubuhmu. Memalukan. Kurang ajar. Keputusan ketua, pantaskah kalian mengomentarinya? Keputusan ketua, saya tentu tidak berani menentang. Tapi Lin Chen, kamu benar-benar berani. Memakai pakaian murid elit ini. Bukan cuma melewati rahasia. Aku pergi. Aku ingin lihat. Apa yang bisa menghalangiku? Baik. Berani. Ini pilihanmu sendiri, kalau tidak kuat di dalam rahasia. Jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Tenang. Kalau aku keluar hidup-hidup, posisi pelaksana MU mungkin tidak akan bertahan. Kamu? Apa? Mereka pergi bersama? Ini akan jadi pertunjukan yang menarik. Shixiong, apakah di dalam rahasia sangat berbahaya? Aku agak takut. Lin Chen jangan sok jagoan. Tantangan terberat di dalam rahasia adalah mengatasi iblis hati. Kamu punya banyak pikiran jahat, pasti iblis hatimu sangat kuat. Hati-hati sekali. Santai, sekarang aku level dewa penyembah. Apapun hantu dan iblisnya. Datang satu, kubasmi satu. Kamu datang dari dunia lain, tampak ramai tapi sebenarnya sendirian di dunia ini. Mengandalkan sistem cuman ilusi, tidak punya akar. Bermain sandiwara. Aku bukan ilusi. Jangan pukul aku tidak berani berbuat apa-apa. Cuma segini kemampuannya. Aku nggak percaya. Nggak bisa kalahin kamu. Memang iblis hatiku, lumayan susah. Shixiong, kamu baik-baik saja? Cepat oles obat. Hebat juga Lin Chen, kami hampir ketiduran. Kamu baru selesai bertarung. Iblis ini khusus menghalangi orang dalam seperti aku. Kalian pikirannya sederhana, pasti mudah dikalahkan. Aneh, kok beda sama waktu datang dulu. Wah, aura tubuh murni yang kuat. Sudah berapa tahun? Akhirnya aku menunggu kamu. Cewek cantik mau apa? Mau apa? Tentu menyedot semua energi murnimu, bantu aku naik level. Dia rubah serigala ribuan tahun, ratusan tahun lalu jadi dewa penyembah. Sudah lama tidak muncul di rahasia, kita cepat lari. Gadis kecil tahu banyak, sayanya telat. Hari ini kalian semua nggak bisa lari. Shixiong. Sialan monster, lepaskan kami. Ganteng, tubuhmu akan jadi milikku. Aku sarankan jangan sentuh aku.
dia malah naik level di saat seperti ini. Si tolol dari Hehuan Sek bilang kamu cuma level bayi abadi. Kok bisa sampai level penyatuan? Sepertinya ada orang yang diam-diam bekerja sama denganmu. Itu pejabat kita kan? Betul, manusia licik, cuma bohongin monster. Dia bilang asal aku bunuh kamu di rahasia. Dia akan buka larangan rahasia, biar aku keluar. Gak nyangka dia bohongin aku. Jangan samakan aku dengan sampah seperti itu. Pergilah. Aku nggak bunuh kamu. Kenapa nggak bunuh aku? Ratusan tahun kamu nggak keluar ganggu orang, artinya bukan monster jahat. Kali ini cuma disuruh orang, aku cari dia saja. Terima kasih Daos Hang, kebaikan ini akan kubalas. Shixiong, kamu baik-baik saja? Hebat juga Lin Chen Shidi. Kamu sudah level penyatuan. Gak kuat lagi, mau pingsan nih. Shixiong, bangun dong. Santai aja, dia gak kenapa-napa. Cuma efek sambaran petir langitnya terlalu kuat. Dia udah pingsan. Ayo kita bawa dia keluar dulu. Kok masih sepi sih? Jangan-jangan rubah siluman itu gagal? Syukurlah kalian balik dengan selamat. Perjalanannya lancar gak? Kok kalian bisa keluar hidup-hidup? Kamu penasaran ya? Kok aku gak dihisap energi hidup sama rubah berekor 9? Nggak mungkin. Mana mungkin dia bisa ngalahin rubah berekor 9 yang udah tahap Huashen. Shixiong Lin Chen itu yang paling hebat. Sedangkan kamu diam-diam bekerja sama dengan suku siluman, bocorin keberadaan kita. Rubah berekor 9 udah ngaku semua. Aku nggak. Jangan asal nuduh. Nyakitin aku aja udah keterlaluan. Nyakitin Shiji dan Shimei aku juga. Mau mati loh. Kamu ternyata udah tahap HT? Tunggu dulu. Dia itu petugas resmi sekte. Menurut aturan sekte, harus diserahkan ke ketua sekte buat dihukum. Oke, bawa dia ketemu ketua sekte. Lapor, Yang Mulia. Bawahan ada kabur mendesak dari sekte Hehuan. Bilang, petugas sekte Hehuan, karena menghina Lin Chen. Dicopot jabatannya sama Chu Yinghan, sesepuh sekte Hehuan. Melihat kekasihnya ditangkap, dia berniat bergabung sama kita. Aku udah janjian sama dia, pas kita serang gunung, dia yang bakal buka formasi pelindung gunung. Kalau berhasil, kita angkat dia jadi ketua sekte Hehuan yang baru. Selamat, Yang Mulia. Sesepuh itu kan tadinya tahap Huashen, sekarang malah berbalik. Sekte Hewan tinggal. Chu Qinghan 1 orang tahap HT. Ditambah Lin Chen dan Saintes 2 orang tahap Huashen. Gak perlu ditakutin. Bagus banget. Aku sama kepala biara kalian kan sama-sama tahap HT. Ditambah ratusan ahli dari 2 sekte, ngancurin sekte Hewan itu gampang banget. Yang Mulia bijaksana. Kamu sengaja manggil kita semua. Mau ngapain sih? Aku lagi nemuin cara latihan baru nih. Butuh bantuan kalian bertiga buat ngetes efektifnya. Cara latihan apa, Shixiong? Cepetan bilang. Aku namain, metode latihan nyentuh batas. Nama aneh-aneh aja. Sejak aku naik ke tahap HT, penyakitku yang gampang pingsan kalau deket cewek agak mendingan. Jadi aku rencana gak latihan sendirian lagi, tapi latihan bareng kalian semua. Mimpi lo enak banget. Baru aja badan agak baikan. Langsung mikir latihan bareng, ya? Gigi salah paham. Caraku ini, kalian jaga jarak tertentu, mendekatiku secara terbatas. Dari yang ringan ke berat. Pas aku udah mau pingsan, kalian mundur. Sambil itu, aku manfaatkan buat menjalankan teknik, pakai energi spiritual yang meluap. Bantu kita semua latihan bareng. Aku ngerti. Ini namanya nyoba-nyoba batas di ambang bahaya. Kurang lebih gitulah. Pokoknya buat kita semua ada untungnya. Hasil terburuk, paling-paling aku pingsan lagi. Kalian tinggal lempar aku ke kasur dan biarkan aku istirahat.
Shi Xiong. Kekuatan spiritual di tubuhku berputar sangat cepat, kecepatan latihanku benar-benar meningkat. Sekarang, kalian mendekat sedikit ke arahku. Berhenti. Mundur sedikit. Ulangi seperti ini saja. Shi Xiong baru latihan 9 hari, aku sudah berhasil membentuk inti. Aku terjebak di tahap bayi jiwa selama 2 tahun, sekarang akhirnya menyentuh ambang deifikasi. Aku sudah mencapai kesempurnaan deifikasi, tinggal selangkah lagi menuju tahap penyatuan. 9 hari ini, aku pingsan 3 kali setiap hari, akhirnya bertahan sampai tahap akhir penyatuan. Setengah langkah menuju Mahayana. Menjaga gerbang gunung selama 10 tahun, hari ini membukanya untuk orang luar. Ada pengkhianat, ormas pelindung gunung telah dihancurkan. Cepat laporkan ke ketua sekte. Baik, tahan. Aku sudah memanggil Fajra dan Sia. 3.000 murid dari 2 sekte telah memasuki gunung. Ajal kalian sudah tiba. Pengkhianat. Apa kau tidak merasa bersalah pada sekte ini? Berani menyentuh orang dari sekte Hehuan, kau cari mati. Anak muda, jangan lancang. Cepat panggil Chu Qinghan keluar. Kau pengkhianat sekte ini, masih berani kembali? Shimei, dulu kita tumbuh bersama, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Tapi kau bahkan tidak mau membiarkanku menyentuh tanganmu. Sekarang aku datang dengan pasukan. Hanya ingin membuatmu tahu. Betapa salahnya pilihanmu dulu. Ketua, percakapan tidak ada gunanya lagi. Lebih baik kita bertarung. Hari ini, biar hamba basmi kalian, kaum sesat ini. Besi tua ini tidak bisa melukaiku. Bagaimana mungkin? Kau juga di tahap penyatuan? Untuk menang, kau bergabung dengan ras iblis. Kau mempermalukan sekte Hehuan. Tuan Lin, kau memiliki jodoh dengan Buddha. Hamba sungguh tidak tega melihatmu jatuh ke jalan sesat. Siap-siap. Biksu tua, tidak bisa membedakan baik dan buruk, pantas mengajarku? Keras kepala, jangan salahkan hamba tidak sungkan lagi.
Kalian berdua masih belum menyerah? Tunggu sampai Chu Qinghan kalah. Seluruh sekte Hehuan akan menjadi milikku. Sekarang berlutut dan sambut ketua sekte ini, aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Dasar anjing pengkhianat. Hari ini aku akan menghancurkan mulutmu dulu. Shimei, tubuh murni Yin 9 putaranmu juga hanya segini. Terus berjuang, lebih baik cepat menyerah dan jadilah pasangan latihanku. Agar sekte tidak binasa. Mimpi. Aku lebih baik mati daripada bergaul dengan sampah sepertimu. Sudah tidak tahan? Semakin kau menderita, semakin aku bersemangat. Amitabha. Biksu botak tua, kau berhasil membuatku marah. Ini adalah kekuatan spiritual murni yang 9 putaran. Kau sudah lama di sekte Hehuan. Masih memiliki kekuatan spiritual yang begitu murni? Latihan yang aku tekuni adalah teknik kesucian, tentu saja murni. Lihat jurus ini, si tua bangka. Apa ini? Sial. Kedua tubuh murni yang dan yin ada di sini, Tuan Iblis. Harapan kebangkitan sudah di depan mata. Kau malah berhubungan dengan ras iblis? Asalkan bisa mendapatkanmu, bekerja sama dengan ras iblis pun tak apa. Jalan sesat dan iblis berani mengincar sekte kami? Kotoran, jauh-jauh dariku. Kotor? Tunggu sampai kau jadi milikku, kau tak akan bilang kotor lagi. Biksu tua ini buta, sampai mau menolong orang sepertimu. Pengkhianat yang berkolusi dengan ras iblis. Hari ini kita bersihkan rumah tangga. Si tua botak berani mengkhianatiku? Kita kan setengah-setengah untuk Hehuan Sek. Ah, Sekumpulan sampah. 2 junior saja tak sanggup tangani. Harus aku sendiri yang turun tangan. Tuan Iblis datang. Kalian semua tamat. Bangsat. Masih mau melawan? Mimpi. Hari ini, tak seorang pun boleh pergi. Persembahkan tulang murni yang dan yin padaku, ku biar mayatmu utuh. Iblis sesat. Berani lukai muridku? Biksu tua ini rela mati untuk menaklukkanmu. Cuma segini? Berani menggonggong di hadapanku? Ku bantu kunci dia 3 napas. Cepat serang. Si tua cari mati.
Lin Chen, jangan mati. Kita belum sempat latihan bersama. Tubuh murni 9 putaran yang cuma segini? Tunggu aku gali tulangmu. Lalu main-main dengan pacarmu. Bodoh, nangis apa? Tadi main pukul-pukulan enak ya? Aku takkan biarkan kalian. Tunggu tubuh asliku turun. Pasti kubuat kalian jadi debu. Saudara, kau berkolusi dengan ras iblis, membuat kesalahan besar. Kematianmu hari ini, anggap saja tebus dosa. Semua sudah berakhir. Saudara, lain kali jangan terlalu nekat. Aku takut tak bisa melihatmu lagi. Minum obatnya. Jangan habis mengalahkan iblis, malah jatuh sakit sendiri. Tenang, selama aku ada, takkan ada yang berani sentuh Hewan Sek. Sentuh kalian sedikit pun. Kemana saudara pergi, aku ikut. Aku akan selalu ikut saudara. Jangan sombong. Meski kau sudah tahap Mahayana, kalau berani macam-macam, tetap kupukul kau. Kau datang? Kakak ketua, pertempuran ini, Hewan Sek menderita kerugian besar. Tapi kakak tenang. Aku rela dengan seluruh kemampuanku, jaga Hewan Sek aman 100 tahun. Kau sendirian mengusir avatar iblis, melindungi seluruh sekte. Kau adalah pahlawan terbesar Hewan Sek. Dulu aku bilang, akan kasih kesempatan kalau kamu sudah mencapai Huashen. Sekarang kamu sudah puncak Dashengki. Melebihi ekspektasiku. Kenapa nggak minta latihan ganda sama aku lagi? Pengen banget dong. In murni yang murni, kuncinya di kata murni. Walau aku di Hewanzong, tapi sama kayak kamu, latihan jurus dengan tubuh perawan. Puluhan tahun cari ketenangan di keramaian, baru dapat hasil. Ternyata ketua kakak juga single dog di Hewan Song. Beraninya kamu bilang gitu. Cepat pergi sebelum aku marah. Pindah rumah malah teleport ke Hewan Song. Awalnya mau nikmati hidup. Zultifation bahagia tanpa malu. Gak nyangka malah jadi jurus perawan tak terkalahkan Lin Yu. Suruhan Xiao Xiao. Ketua kakak, tunggu aku. Aku pasti akan berdiri di puncak dunia Zultifation, kalahkan klan iblis, taklukkan sistem.